kembali lagi bersama saya Kinanti. Sekarang saya berada di SMP Negeri 2 Kalimanah. Saat ini saya sedang berada dengan salah satu guru yang akan membahas topik mengenai dampak perundungan terhadap kesehatan mental dan akademik siswa. Permisi, bersama dan guru siapa? Baik, perkenalkan nama saya Fedora Fidela. Di sini mengajar bahasa Indonesia. Baik, bersama dengan Bu Fedora. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Boleh saya langsung masuk ke topik pembicaraan? Baik, boleh silakan. Oke, untuk pertama pertanyaan yang akan saya ajukan adalah menurut Ibu, bagaimana bentuk perundungan yang paling sering terjadi di dalam lingkungan sekolah? Baik, pertanyaan yang menarik Mbak Kinan. Oke. Perundungan yang terjadi di sekolah harapannya tidak terjadi. Tapi realitanya untuk saat ini masih ada satu perundungan yang kerap kali terjadi di SMP Negeri 2 Kalimanah, yaitu perundungan dalam bentuk verbal. Dalam bentuk verbal. Iya, contoh memanggil temannya dengan sebutan nama orang tuanya, misalkan seperti iya, itu. baik. Tapi itu hanya beberapa terjadi. Seperti itu, Kinan. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana sih perundungan ini mempengaruhi motivasi belajar dan prestasi dari akademik siswa yang dirundung? Baik, Boleh minta pendapat dari ibunya. ya. Sejauh ini dari pantauan saya selaku guru mata pelajaran di kelas 8, untuk perundungan verbal ini karena terjadinya tidak terlalu sering, tapi memang ada dan sudah ada solusinya juga. Dan kebanyakan siswa melakukan itu untuk bentuk keakraban atau bercanda dan lain sebagainya. Jadi dari siswa pun tidak terlalu mempengaruhi akademiknya. Paling ketika guru mengetahui hal itu, kami langsung menegurnya, kemudian kedua belah pihak langsung minta maaf, saling minta maaf, sehingga tidak terjadi atau pengaruh yang berlebih terhadap akademik maupun pencapaian prestasi siswa, seperti itu. Oke, berarti karena perundungan yang terjadi ini bukan dalam ranah kekerasan, makanya tidak terjadi suatu akibat yang bikin siswa itu deep down ya? Ya, betul. Sampai prestasinya menurun itu alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Tidak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada sanksi terhadap pelaku perundungan selama ini lebih bersifat simbolik daripada solutif? Dari kasus yang pernah terjadi di SMP Negeri 2 Kalimanah, tidak hanya simbolik ya, tapi juga solutif. Karena apa? Yang pertama, tidak hanya wali kelas yang bergerak, dari guru-guru mapel juga bergerak, kemudian ada pendampingan khusus juga dari guru BK. Jadi ketika ada anak yang melakukan perundungan secara verbal, pasti akan ditindaklanjuti, baik itu dalam bentuk teguran, kalaupun terlalu sering, orang tua pun bisa dipanggil ke sekolah. Sejauh ini sudah ada orang tua yang dipanggil? Ya, kalau ada yang memang satu anak itu suka sekali bercanda dengan temannya sampai mungkin menyinggung perasaan. Jadi ya paling seperti itu, memanggil dalam artian untuk ada pendampingan lebih di rumah. Tapi tidak ada hal-hal yang negatif terjadi. Yang penting dari kami harapannya kan untuk mendidik seorang anak, dari sekolah bergerak, dari orang tua pun juga bergerak. Ya, tentu harus perannya itu harus komplit semua ya. Betul semua. sekali. Untuk closing pertanyaan terakhir nih, bagaimana peran guru dalam mendeteksi dini dampak perundungan terhadap siswa biar kayak kita tuh mencegah? Oh ya, peran guru untuk mendeteksi. Sebelumnya ketika ada kegiatan pembelajaran, kan sebelumnya kita ada perwalian oleh wali kelas. Di situ pasti ada edukasi tentang ya kita untuk tidak melakukan perundungan antar siswa, kemudian untuk masing-masing guru mapel juga terus mengingatkan, menegur juga, dan pernah juga ada materi secara klasikal di lapangan, itu mengundang pembicara atau narasumber untuk materi perundungan juga. Jadi harapannya dengan adanya entah itu edukasi, kemudian pengingatan secara berkala dari wali kelas, itu bisa menjadi salah satu antisipasi untuk tidak terjadinya perundungan di sekolah ini. Baik, berarti untuk masalah perundungan di sekolah ini cukup tertata dan juga ditangani dengan baik ya? Iya, ditangani dengan baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin sekian saja wawancara dari saya. Terima kasih juga untuk Ibu Fedora. Sama-sama Mbak Kinan. Sekian saya Kinanti. Terima kasih kepada kru juga. Kembali ke laporan studio. Oke, selamat pagi. Kembali bersama saya Kinanti. Saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 2 Kalimanah pada hari Rabu 17 Desember 2025. Saat ini saya akan mewawancarai siswa terkait perundungan yang saat ini kerap terjadi pada pelajar di masa generasi Z ini.
hal yang akan saya kulik yaitu perundungan terhadap kondisi mental serta proses belajar siswa di sekolah. Dan sekarang tanpa kita menunggu lebih lama lagi, saya akan mewawancarai dua narasumber saya. Pertama, dengan siapa di sini? Syarel Alvin Saputra. Alvin. Alvin panggilan. Oke, Alvin, aku mau izin buat mewawancarai kamu ya. Ya. Aku ada beberapa pertanyaan yang akan aku ajukan. Yang pertama, maaf kalau ini mungkin bersifat agak sedikit personal. Apakah kamu pernah mengalami atau menyaksikan perundungan di lingkungan sekolah? Pernah melihat. Pernah melihat. Nah, bagaimana perasaan yang muncul ketika kamu mengalami atau melihat perundungan tersebut? Ingin menolong yang dirundung. Dan apakah hal menolong itu terrealisasikan? Terrealisasi dengan memperingatkan teman yang sedang Melakukan perundungan. Ya. Oke. Setelah kamu berusaha untuk menegur teman yang melakukan perundungan, apakah perundungan tersebut berhenti di saat itu atau masih terjadi di keesokan harinya? Masih terjadi tapi berkurang. Masih terjadi tapi perundungannya itu berkurang. Ya. Oke. Terus ada lagi, menurut kamu nih, apakah dari dampak perundungan ini tuh mempengaruhi kepercayaan diri dan juga kesehatan mental dari siswa tersebut? Jelas mempengaruhi. Jelas mempengaruhi. Contohnya seperti apa kalau kamu lihat? Contohnya misalnya kalau ada anak yang dipanggil sama pakai nama orang tuanya gitu. Ya, itu sangat sering terjadi ya? Ya, sering itu. Dan anak tersebut akan menjadi penutup ya, pemalu seperti itu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah dari yang kamu lihat dari temanmu yang dirundung itu, apakah pengalaman perundungan berdampak kepada konsentrasi dan semangat siswa tersebut di kelas? Iya, bisa. Apa yang kamu amati dari hal itu? Tingkat konsentrasinya, nilainya, terus saat guru menerangkan menjadi tidak fokus. Tidak fokus, nilainya menurun. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan untuk Alvin. Selanjutnya, permisi ya. Aku ingin mewawancarai dengan siapa? Puan Ayu Pradini. Puan Ayu Pradini. Oke, Puan ya. Puan, izinkan aku untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang mungkin aku menjadikan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan aku kepada Alvin tadi. Apakah dampak perundungan ini tuh bisa membuat seorang siswa menjadi takut dan tidak nyaman saat berada di sekolah? Iya. Ya, bisa kamu kayak menjabarkan karena apa? Karena mental siswanya bisa jadi ngedon, jadinya nggak takut kalau berangkat, terus bisa kayak takut ketemu ini, ketemu itu, jadinya menyendiri di rumah. Jadi orangnya penutup seperti itu. Bisa aja kayak gitu, bisa mengakibatkan kayak bunuh diri. Oh iya, yang terjadi beberapa saat yang lalu ya. Iya, benar sekali. Oke. Kamu melihat, apakah kamu juga pernah menyaksikan seorang siswa dirundung sebelumnya seperti Alvin? Pernah. Apa yang terjadi kepada siswa ini? Apakah dia menjadi enggan untuk mengikuti pelajaran di sekolah? Iya, kelihatannya takut. Terus kayak jadi jarang berangkat. Dan oke. Biasanya orang siswa yang mengalami perundungan ini, mereka itu cenderung akan menutup diri atau pertama kali mendatangi siapa untuk dijadikan tempat untuk mengadu? Biasanya kalau di SMP ini, kalau ada kayak gitu bisa cerita ke guru BK, atau guru wali kelas, atau guru yang dipercaya. Oke. Jadi langsung larinya ke orang yang lebih dewasa gitu. Nah, menurutmu nih, setelah siswa itu mengajukan aduan terhadap perilaku perundungan, apakah sikap selanjutnya yang diberikan oleh guru itu terbukti membuat sistem perundungan itu berhenti di satu sekolah? Ya, biasanya ada konfirmasi dari anak. Ya. Terus guru itu
bilang kepada siswa-siswa suruh jangan gini. Terus kan kayak ada program-program gitu, kayak bikin poster anti bullying, terus bikin kalau MPLS itu bikin kayak tanda tangan yang anti bullying. Terus ada juga kalau kegiatan kokurikuler ya membuat poster anti bullying. Dan jika pembulian itu terus berjalan, maka anaknya dipanggil. Anaknya akan dipanggil ke dalam ruang BK. Nah, ditanyakan kenapa gini, ada masalah apa dan lain-lain. Menurutmu dengan adanya kayak kedisiplinan seperti itu, apakah sudah terbukti menekan angka perundungan di tingkat sekolah? Iya, Bisa udah menekan tingkat perundungannya, ya menekan sih termasuk. tapi bukan memberantas secara bersih gitu ya. Nggak memberantas secara bersih, tapi sebagian bisa menekan. Oke. Kalau aku menanya pendapat kalian berdua, kenapa setelah diadakannya suatu sudah dilaporkan ke guru BK nih, sudah diberikan siswa yang berundung itu sudah mungkin ditegur ya, tapi kenapa masih tetap terjadi perundungan? Hal apa yang kurang fokus dilakukan untuk menangani hal tersebut? Cara menangani hal tersebut Iya. ya Boleh berpendapat apapun, saya terima. Biasanya anak yang dibully itu selain karena faktor lingkungan itu bisa aja karena keluarga. Mungkin dia di rumah gimana gitu ada masalah dengan keluarganya atau gimana, jadi dilampiaskannya itu sama teman, bisa aja Dilampiaskan sama gimana gitu. Itu dari pihak yang dibully atau pembulinya? Pembulinya. Nah, kalau pihak yang dibully itu kayaknya yang kayak kurang kayak sering menyendiri gitu. Siswa yang gampang Iya, biasanya kayak gitu. Anak yang sering bully itu biasanya nyasarnya sama anak yang gitu, yang sering menyendiri, yang diem-diem, yang kayak ya intinya nggak mau bergaul sama yang lain. Introvert, Bahasa kurang bersosialisasi ya. Iya. Nah, perundungan yang terjadi ini tuh skalanya masih dalam kayak pemalakan uang saku atau dalam ranah udah melakukan kekerasan gitu. Biasanya sih malah uang saku, ngadain nama orang tua. Terus apa lagi? tunggu aja paling. Ya paling sering itu sih. Kalau kekerasan enggak. Kekerasan alhamdulillah belum ada ya. Jangan sampai ada ya. Untuk menutup dari pertanyaan aku nih, apa harapan kalian agar sekolah itu menjadi tempat yang lebih aman dan mendukung kesehatan mental siswa? Harapan kalian kalau seenggaknya guru tuh lebih tanggap atau seperti apa, atau siswa yang harus lebih menebalkan hati nurani mereka agar tidak mengganggu temannya? Harapan. Boleh berpendapat, nanti saya terima apapun. Harapannya Ya. Harapannya ya agar kedepannya tidak terjadi bullying. Tidak dibullying. Karena itu mempengaruhi prestasi para siswa dalam belajar di sekolah ya. Iya. Oke. Kalau begitu terima kasih udah menjadi aku wawancarai dalam tugasku kali ini. Oke, sekian. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, dalam kasus pembulian ini tuh sering sosok yang disoroti dalam pembuli itu anak-anak yang notabene-nya pendiam dan juga kurang aktif bersosialisasi ya. Mereka akan menjadi sasaran empuk para pembuli ini, tapi kita nggak bisa menyalahkan anak-anak yang kurang bisa bersosialisasi, karena anak-anak yang pembuli ini yang menjadi masalah utamanya di sini ya. Apakah mereka kurang dalam pengawasan dan didikan orang tua, dan mereka pastinya perlu kayak semacam dibimbing lebih gitu ya. Baik, terima kasih, bersama saya Kinanti, sampai jumpa.